Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan selanjutnya masih tentang limit fungsi trigonometri, fungsi aljabar. Nah, di sini saya punya beberapa teorema dan 4 teorema. Ini teorema pertama ya. Ini teorema pertama. Oke, di teorema pertama ini tentang perkalian limit. Jadi ada limit x mendekati a, terus fx dikali dengan gx. Tuh. Nah, sama dengan ini limit x mendekati a kali fx. Nah, dikali dengan limit x mendekati a kali dengan gx. Seperti itu ya. Jadi ini perkalian limit contoh. Nah, jadi ada limit x mendekati 2. Ini x kuadrat min x. Oke, misalkan seperti itu. Maka limit x mendekati 2 x kuadrat dikali dengan limit x mendekati 2 dikali dengan x. Maka di sini 2 pangkat 2 dikali dengan 2. Gitu. Nah, maka jadinya 4 kali 2 sama dengan 8. Ini adalah hasilnya. Jadi dikalikan, ini teorema pertama. Oke, selanjutnya itu teorema kedua. Nah, di teorema kedua ini tentang pembagian. Kalau tadi perkalian, ini tentang pembagian. Jadi ada limit x mendekati a. Ini fx per gx. Nah, nilainya adalah limit x mendekati a fx per limit x mendekati a gx. Oke, di sini ada catatan dengan limit dengan limit x mendekati a gx itu tidak sama dengan 0. Karena kalau bilangan yang nanti dibagi 0 ini kan hasil antar lah. Kalau misalkan ini 0 bilangan angka misalnya dibagi 0 itu nanti tidak terdefinisi gitu, jadi nggak punya nilai. Oke, contoh. Oke, nah ini ada limit x mendekati ini 1, terus nilainya itu misalkan x kuadrat plus 3 per x plus 1. Nah, maka ini yang atas kita limitin, bawah kita limitin. Berarti limit x mendekati 1 x kuadrat plus limit x mendekati 1 3. Ini per limit x, ini x mendekati 1 plus limit 1 x mendekati 1. Berarti ini 1 kuadrat ditambah dengan 3 per 1 tambah 1. Kayak gitu kan ya. Nah, berarti nilainya atas itu 1 kuadrat sama dengan 1 tambah 3 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi nilainya adalah 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada teorema perkalian ya. Pertama teorema perkalian, kedua teorema pembagian. Dengan catatan nilai ini tuh nggak boleh 0 karena bilangan apapun yang dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Kalau kalian cari di kalkulator itu mat error.
Oke, selanjutnya yaitu teorema tentang pangkat. Ini teorema ketiga. Nah, teorema ketiga itu ada limit x mendekati a, misalnya fx pangkat n. Maka nilainya yaitu limit x mendekati a, fx di sini dipangkatkan dengan n. Seperti itu. Ini contoh soalnya. Limit x mendekati 1, dimana 3x pangkat 2 min 1 pangkatan dengan 5. Seperti itu. Nah, maka kita semua kita masukkan dipangkatkan dengan 5. Berarti limit x mendekati 1, 3x kuadrat min 1 pangkatkan dengan 5. Nah, berarti di sini kita langsung masukkan saja 3 1 kuadrat min 1 pangkat 5. Nah, maka di sini dapat 3 kurang 1 pangkat 5. Nah, ini 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi ini tuh semuanya dimasukkan ke dalam kurung pangkat yang ini gitu. Nilai limitnya nanti kita selesaikan, hasilnya dipangkatkan dengan pangkat n itu. Oke, selanjutnya teorema selanjutnya teorema tentang akar. Ini ada teorema keempat. Nah, teorema keempat ini teorema tentang akar, di mana limit x mendekati a nilainya n akar fx, yaitu, dan n nilainya itu limit x mendekati a kali dengan fx. Nah, ini ada dua catatan. Pertama, dengan n bilangan asli. Maksudnya bilangan asli itu apa? Jadi bilangan bulat positif. Bulat berarti bukan pecahan ya. Bulat positif. Nah, kedua yaitu nilai dari n akar limit x mendekati a fx itu adalah elemen bilangan real. Maksudnya bilangan real ini apa? Berarti dia itu bilangannya hasilnya nyata ya, dapat diselesaikan intinya. Ya, dapat diselesaikan. Pertama, berarti pangkatnya ini harus bilangan bulat positif. Berarti 1, 2, 3 seterusnya. Nggak bisa min 1, nggak bisa 1/2, nggak bisa 3/2. Dan nilai ini harus dapat diselesaikan atau elemen bilangan real. Oke, langsung kita ke contoh. Ya, ini contoh soal yang teorema 4. Jika limit x mendekati 5 misalnya, akar pangkat 3 di sini, ini x kuadrat plus 2, maka nilainya yaitu 3. Semuanya diakarkan. Limit x mendekati 5, ini x kuadrat plus 2. Nah, maka kita limitkan dua-duanya. Teorema yang pas kita pertama kali. Ini x kuadrat ditambah dengan limit x
X mendekati 5, 2. Nah, berarti di sini 5 kuadrat ya. Tambah 2. Ini kurang ke atas. Oke, maka nilainya jadi 25 tambah 2 sama dengan 27 gitu kan. Nah, berarti nilainya ini bisa kita selesaikan jadi, karena 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, jadi bisa kita selesaikan jadi 3 per 3 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, kenapa bisa kayak gini? Ingat, jadi seperti ini contohnya. Ini akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 4 gitu ya, sama dengan 2. Kenapa bisa kayak gini hasilnya? Bisa juga kita selesaikan seperti ini. 2 per 2 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena akar yang enggak ada pangkat, enggak ada angkanya di sini, itu sama aja ada 2-nya di sini. Kayak gitu. Jadi bisa kita jadikan seperti ini pecahan. Nanti kalau misalnya ada pecahannya, berarti tinggal masukkan aja ini di atasnya, ini di bawahnya. Kayak gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.